Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian pintu-pintu keberkahan ya. Karena ini adalah tentang 22 ya, bulan 12 tahun 2022 ya. Oke, angka bagus ya. Nah, aku kan punya nih buku tentang numerologi ya, coba aku bacakan dulu ke kamu ya, karena ini sesuai dengan temanya kali ini tentang pintu anugerah yang terbuka di kehidupanmu ya. Nah, 2222 ini adalah tentang bahwa kamu punya kekuatan dan punya anugerah yang bisa menyinari dunia. Fokus ke kebaikan. Kamu terlahir untuk bersinar. Nah, 2222 kamu punya suatu anugerah yang bisa membuat suatu pintu-pintu kesempatan itu kayak terbuka ya. Nah, rentangkan tanganmu untuk kesempatan itu ya, be open to opportunities ya. Buka hatimu, buka tanganmu, rentangkan ya, karena itu bisa mewujudkan ya apa yang kamu inginkan gitu. Berarti ini banyak pintu-pintu kesempatan yang aku rasa ya bisa terbuka untukmu. Nah, kita lihat ya lovelies, apa sih yang pintu-pintu terbuka untukmu, pintu-pintu anugerah tersebut. Ada dua pile ya, ini pile 1 dari Armadillo Spirit, pile kedua dari Spider Spirit ya. Nah, kan ini tentang pintu-pintu anugerah yang terbuka untukmu. Kamu boleh klaim energi positif dua-duanya. Jadi monggo untuk ambil dua-duanya ya. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate atau nyambung atau relate sama kamu. Disarankan ke personal reading, dimana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Kamu chat aja di jam kerja, hasilnya hari itu juga. Kalaupun menginap cuma 1 malam ya. Usahakan kalau bisa jangan lebih dari jam 7 malam kalau daftar ya. Karena aku pun masih manusia ya, jadi perlu istirahat. Nah, bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya ya lovelies. Atau bisa saja kamu mau pilih dari deck yang aku akan pakai ya. Ini dari Zilih Tarot, ini dari The Wandering Star ya. Monggo bebas mau pilih yang mana. Nah, sekali lagi bagi kalian yang belum bisa, di pause aja ya. Kita akan mulai ya, bye. Halo, pile 1 tadi kamu pilih nomor 3 dari Armadillo Spirit ya, tentang membuat suatu pagar yang sehat di kehidupanmu ya, di sekitarmu. Set healthy boundaries, artinya kamu harus membuat suatu batasan untuk orang-orang yang datang, yang ada di sekitarmu. Bukan berarti memutuskan silaturahmi, tapi dijaga energinya. Itu yang aku lihat ya, dibatasin gitu loh. Semakin kamu punya pagar untuk hidupmu ya, untuk privasimu, semakin kamu bahagia, semakin kamu bisa fokus ke kamu. Karena ini adalah tentang pintu-pintu anugerah yang terbuka di kehidupanmu. Nah, mari kita lihat ya. Yang intinya di sini kamu sepertinya harus memutuskan suatu energi dari orang yang toksik ke kamu, bisa di cinta, di karir, di pertemanan ya, yang sepertinya malah membuat kamu nggak fokus, yang membuat kamu kayak terkuras banget energinya ya. Oke, terutama di cinta loh. Oke, kita lihat ya tentang pintu-pintu anugerah tersebut. Bagi yang personal reading, tolong ceknya, message-nya di jam kerja ya lovelies. Jangan telepon, di chat aja, kirim message aja. Kalaupun lama ngebalesnya itu dikarenakan lagi ada sesi reading ya, pasti nanti dibales kok. Bagi kalian yang kayak ngerasa kayak keblok ya, mungkin waktu itu aku nggak save sekarang karena ada kasus ya, dimana apa sih sekarang tuh kayak ada get contact gitu ya. Jadi aku sekarang nggak save nomor-nomor klien kalian ya, walaupun kalian misalnya oke. Maksud aku kalau kalian oke sih oke aku ya, tapi
banyak yang enggak gitu ya, jadi aku nggak save ya. Bagi kalian yang merasa keblok, coba kirim aja nomor kamu ya, pakai nomor yang lain gitu. Karena ada yang komplain ya, nggak usah di save kakak atau bunda gitu ya. Oke, bismillah ya untuk pintu-pintu anugerah yang terbuka untukmu. Oh my god, Queen of This, 2 piala, Nine of Swords, langsung straight to the point. Oke. Sepertinya yang aku lihat di sini ya, untuk yang pilih pile 1, pintu-pintu anugerah yang datang untukmu setelah ada satu kegagalan seperti digambarkan Seven of This ini ya, ada failure ya. Oke. Kegagalan bukan berarti gagal selamanya. Kegagalan bisa saja itu pembelajaran agar kamu nggak pakai metode ini, agar kamu harus meninggalkan orang-orang yang membuat kamu justru terjatuh. Kalau aku lihat seperti digambarkan Seven of This ini ya. Coba kita buka. Ini failure-nya apa sih? Nah, namun yang aku lihat di sini pintu-pintu anugerah tersebut aku lihat ada di finansial. Ada juga di cinta. Tuh, ada Two of Cups ya. Oke. Coba aku lihat dulu di Seven of This-nya. Karena seperti aku tadi katakan di intro ya, 22 bulan 12 kan, 22 12 2022 itu angka cantik. 222 itu artinya tuh kayak pintu-pintu kesempatan akan ngebuka untukmu karena kamu terlahir untuk bersinar ya. Coba kamu cek intro deh, bagi yang tadi skip intro, coba kamu cek ya please. Oke, ada 10 tongkat. Oh, oke. Kegagalannya sepertinya banyaknya di cinta. Kalau aku lihat dari klarifikasi ini, ada The Lovers terbalik, ada 10 tongkat. Mungkin kalian ada dalam suatu kondisi pernah mengalami suatu toxic relationship. Aku lihat ya. Oke. Jadi sekarang ini kayak energinya tuh masih ada di kamu, atau emang ini hubungan belum selesai, belum kamu melangkah move on kalau aku lihat. Tapi di sini ada Seven of This, jadi potensinya memang ini hubungan tidak kemana-mana, yang ada malah menguras energi kamu. Pintu-pintu terbuka untukmu. Sekali lagi ada keberkahan rezeki seperti digambarkan Queen of This, di mana ketika kamu fokus ke kamu, ketika kamu punya membangun pagar di dirimu ya, di sekitarmu. Jadi kamu bisa saja ada orang yang boleh datang ke pagar, boleh masuk ke rumahmu, boleh nginep malah, tapi ada juga yang jauh-jauh aja gitu ya. Jadi kenal-kenal aja oke. Di grup masih ada oke. Tapi kalau udah menguras energi, kalau aku ya di grup itu udah banyak hoax, udah menguras energi aku, bikin puyeng aja, aku left gitu ya. Oke. Coba kita tarik lagi ya, untuk Queen of This ini harus gimana ya. Ada The Hermit, ada The Hangman, Knight of Cup. Oke. Di sini aku rasa ya mungkin ini untuk kehidupan cinta. Sepertinya ada seseorang yang akan datang ya, aku rasa ya, tapi dia datang ketika kamu sudah healing, seperti digambarkan The Hermit ya. Kamu sudah menjauh dulu dari hiruk pikuk suatu kehidupan cinta, menjauh dari si dia yang menguras energi kamu ya, aku rasa ya gitu. Walaupun sekarang kondisimu stagnan, tapi suatu kekuatan, suatu kekehan ya, suatu determination untuk keluar dari suatu hubungan yang toksik akan datang ke kamu ya. Kamu seperti digambarkan Knight of Cup, mulai mencintai diri sendiri, mulai menumbuhkan suatu rasa bahwa kamu berharga, bahwa kamu layak mendapatkan cinta. Itu yang aku lihat di sini. Dan seperti digambarkan Knight of Swords ini ya, kamu bisa merepresentasikan dirimu melalui suatu perkataan, suatu logika yang datang kepadamu seperti itu ya. Jadi ada keberanian yang aku lihat ya. Sepertinya si dia yang datang ini ya, aku lihat sih kencang di Virgo, Taurus, Capricorn ya. Virgo terutama kencangnya, juga di Cancer, Pisces, Scorpio.
Dan aku rasa ya, karena ini pembacaan umum, kalau kalian maskulin, si dia ini lebih dewasa dari kamu. Bisa secara umur, bisa juga dia lebih dewasa, ya, mandiri. Kalau aku lihat ya, kalau kamu feminim, si dia maskulin, ini orangnya romantis, ya, bisa dimungkinkan sepantaran, ya, kalau aku lihat. Dan dia datang kepadamu kayak membawa suatu kabar bahagia, ya. Namun pesannya di sini seperti digambarkan dari Hermit, kamu adalah untuk mengisi lagi energi positif kamu. Itu yang aku rasa, ya. Sepertinya kuncinya di sini sih, Lovely, ya, pas satu, kamu set healthy boundaries, membuat pagar di hidupmu, nggak membiarkan orang-orang lain terkuras. Mungkin juga ini ada di persahabatan yang kayaknya dia sepertinya nggak menerima kamu sebagai teman di circle-nya kalian, ya, karena kalian nggak punya sesuatu yang sama, misalnya gaya yang sama atau barang yang sama. Nah, seperti itu. Jadi nilai persahabatan atau pertemanan ini lebih kepada suatu barang-barang yang kamu pakai. Nah, itu juga sepertinya menguras energi kamu, ya. Nanti akan ada suatu teman sejiwa yang sepertinya lebih klop ke kamu, ya. Seperti aku lihat di sini juga, Two of Cup ini lebih ke multi tafsir, ya, bisa keluarga jiwa, bisa juga cinta bagi kalian yang singles, ya. Dari siklus pertemanan, kalau aku lihat ya, datangnya si dia ini, atau ini adalah energi kamu agar kamu mengisi hidupmu dengan hal-hal yang lebih damai, dengan orang-orang yang benar-benar support kamu untuk healing, yang benar-benar kayak ngedukung kamu, memulihkan kamu dalam suatu heartbreak. Karena kalau aku lihat di sini, sepertinya suatu hubungan atau suatu kegagalan itu kayak menguras energi kamu banget, gitu, ya. Bisa juga ini diterapkan apabila kegagalan ini ada di finansialmu, ya. Oke. Tuh. King of coin. Oke, lovelies. Pintu-pintu anugerah yang terbuka untukmu, ya, sepertinya memang di finansialmu juga, iya, kalau aku lihat, karena kamu mulai fokus ke kamu nih, atau ini adalah pesan agar kamu fokus ke apapun yang kamu kerjakan, ke finansial, ke karir. Kalau aku lihat, ya, juga fokus ke orang-orang yang lebih support ke kamu, yang benar-benar tulus ke kamu. Nggak apa-apa kehilangan teman 10, tapi kamu dapat satu teman yang benar-benar support kamu, yang benar-benar menghargai kamu, yang kenal kamu luar dan dalam, dan cinta kamu tulus, gitu. Cinta akan datang, sepertinya lebih ke jodoh juga bisa kalau aku lihat, ya, seperti ini. Karena ini ilustrasinya kayak pakai cat air, ya, tuh ada 2 ikan, ya, seperti itu. Oke, ada 2 ikan, dan kamu sepertinya nyaman dengan dirimu sendiri. Sepertinya cinta itu datang justru ketika kamu nyaman dengan dirimu, berdamai dengan situasi. Kalau aku lihat, berdamai dengan kegagalan yang pernah ada di kamu, gitu. Pile 1, kamu juga kenceng, ya, di kalau aku lihat sih Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, ya, mungkin juga ada yang di Aries, Leo, Sagittarius. Makasih banyak sudah nonton Pile 1. Kasih jempolnya, ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Oracle atau Oracle dari Spider Spirit, ya, laba-laba, tentang membuat mimpi-mimpimu menjadi nyata. Amin, amin, ya. Oke. Atau kamu pilih deck dari The Wandering Star. Ini adalah tentang pintu-pintu anugerah yang terbuka di kehidupanmu, ya. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kemarin, ya, itu angka dari numerologi itu banyak angka 2, yang artinya tadi tentang suatu kesempatan yang akan terbuka, karena kamu tuh sebenarnya spesial, terlahir untuk bersinar di kehidupan ini, dan kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpimu menjadi nyata seperti ini, ya. Make your dreams real. Nah, tadi bagi kalian yang skip intro, coba kamu balik ke intro deh. Ada keterangan tentang 2222 atau 222. Oke, kita akan buka, ya, mengenai pintu-pintu anugerah yang terbuka untukmu. Sepertinya sih banyak mimpi-mimpi manifestasimu yang menjadi nyata, ya. Amin, amin. Ini paling aku pilih juga.
Bismillah ya. Ini kayak ungunya itu kayak, menurut pandangan aku ya, kayak bersinar banget gitu ya. Oke, bismillah. Pintu-pintu anugerah yang terbuka ya. Bagi kalian yang ingin personal reading, kamu chat di jam kerja ya, lovelies. Ada 5 pedang. Oke. Ada the hangman, ada two of one. Oke. Pintu-pintu yang terbuka untukmu. Sebenarnya pintu-pintu yang terbuka untukmu ini seperti digambarkan the chariot. Kemana kamu mengarah, sepertinya manifestasimu terwujud. Walaupun sebenarnya untuk yang pilih pile 2 ya, kamu pernah mengalami suatu kehilangan. Bisa cinta, bisa materi, bisa persahabatan ya. Bisa juga ini ada suatu konflik di keluarga seperti digambarkan 5 pedang ini ya. Upheaval, konflik, loss ya. Nah, makanya kamu pernah berada dalam suatu kondisi stagnan, atau mungkin emang kondisimu sekarang stagnan seperti digambarkan the hangman gitu. Pesannya seperti digambarkan spider spirit atau laba-laba ya, yang dimana kalau kamu hancurkan rumahnya itu dia bikin lagi. Seperti semut, kita hancurkan rumahnya, dia bikin lagi. Nggak ada kata menyerah. Nggak ada kata kayak murung gitu ya, galau. Nggak, mereka langsung bangkit, mereka buat lagi. Seperti juga digambarkan two of one, 2 tongkat ya. Ada plan, ada suatu rencana, ada suatu energi yang harus kamu bangun di dirimu. Kalau aku lihat seperti itu ya, positive thinking, menghadapnya ke depan, matanya walaupun menyiratkan suatu optimisme, aku lihat ada suatu rasa kasih di situ. Dari suatu kehidupan yang mungkin untuk beberapa kasus kalian berdarah-darah, kamu masih punya cinta kasih, malah cinta kasih itu tambah besar. Dan kamu positive thinking, memegang tongkat gitu ya. Ada suatu harapan ke depan akan baik-baik saja. Dan memang seperti digambarkan di chariot, pintu anugerah yang terbuka untukmu itu banyak banget. Untuk yang pilih pile 2 ya. Oke. Seperti laba-laba, bisa juga ini pesan agar kamu jatuh bangkit, jatuh bangkit. Jatuhnya 10 kali, kamu bangkit 12 kali. Seperti itu ya. Nah, pernah jatuh di cinta, pernah jatuh di finansial, pernah jatuh di karir. Memang kalau manusia ya seperti aku, nggak seperti spider atau nggak seperti semut ya. Ada galaunya, ada depresinya ya, seperti itu. Beda dengan spider ini yang langsung ngebangun sarangnya lagi. Nah, ada yes. Nah, nanti pintu-pintu itu terbuka untukmu seperti digambarkan the mother star. Di sini the mother star ini energinya. Ini kartu ekstra ya. Kalau aku pakai the wandering star, artinya ini pegang piala, ini pegang pedang. Ada tongkat juga. Ada transformasi di hidupmu. Seperti digambarkan kucing besar ini atau singa ini kayak bertransformasi. Kamunya bertransformasi. Pintu-pintu yang kebuka untuk pile 2 ini, aku sih lihat ya, ada transformasi di hidupmu. Ada cakra-cakra dibersihkan. Jadi ini jauh lebih kompleks sebenarnya dibanding pile 1. Jadi ini ada suatu kebangkitan spiritual, ada satu kegelapan atau kekelaman kehidupan yang pernah kamu lalui, sehingga kamu sekarang punya suatu spiritualitas yang lebih dalam. Perubahannya itu suatu kepercayaan diri, suatu kemampuan untuk menciptakan bahagia di dirimu, karena kamu sudah punya self love, mencintai diri sendiri. Aku lihat seperti itu ya. Cakra-cakarmu juga untuk beberapa kasus kayak udah mulai terbuka, cakra tenggorokan, cakra hati, mungkin juga ada ajna cakra ya, cakra intuisi yang dalam banget gitu ya. Suatu kesadaran tentang arti kehidupan, suatu sensitivitas yang tinggi, itu yang aku lihat untuk yang pilih pile 2 ini. Jadi lebih ke spiritual juga bisa. Nah, seperti maksud aku ya, selain itu kita lihat di nyatanya ini apalagi ya, karena kalau dari spiritual tuh kamu sedang dalam suatu proses menuju suatu kedalaman spiritual, dibangkitkan bakat-bakat spiritualnya. Bisa juga
Bagi kalian yang baru, tentang bakat-bakat spiritual ini aku udah punya videonya ya, ada 2 malah, kamu boleh cek ya. Oke. Oke. Poros card. Tapi ada satu sisi ya dari shadow work kamu kayak skeptis gitu loh, terutama di cinta kalau aku lihat. Dan kamu udah percaya sama orang, hati-hati banget gitu ya. Ada Temperance, oke. Back of the deck-nya ada Death. Iya betul, ada suatu transformasi aku rasa ya di hidupmu. Ada suatu permulaan nanti, ada new beginnings, ada yang berakhir, suatu kekelaman ini akan berakhir, suatu langkah yang stagnan akan berakhir. Dan ketika kamu mulai optimis, ketika kamu percaya Tuhan akan ngasih yang terbaik, dan seperti laba-laba ketika ada yang hancur ya, kamu rentangkan lagi tuh jaringmu, dan dengan jaring yang udah terbentang, kamu tuh kayak manifestasimu ini nyangkut gitu loh. Kayak si laba-laba ini kalau nangkep mangsa nyamuk misalnya ya, udah tinggal duduk aja gitu ya, nyantai, nyamuknya nyangkut sendiri. Nah itu sepertinya kamu, manifestasimu nanti akan nyangkut, dan kamu akan baik-baik saja dari sisi untuk melanjutkan hidupmu, maksud aku. Karena di Temperance ini ada healing, ada guidance. Tuhan akan ngebimbing kamu kemana seharusnya mengarah ketika justru kamu sudah menerima dan berdamai dengan situasi. Karena untuk berdamai dengan situasi itu ada suatu hal yang sulit. Bagi aku tuh sulit berdamai ketika kehilangan cinta, berdamai ketika kehilangan harta terutama. Susah berdamai dan masih keingetan, energinya tuh masih ada terus kayak gitu. Namun ketika semua berserah bahwa Tuhan akan ngasih yang terbaik, Tuhan memisahkan apapun atau siapapun karena nggak cocok ke depannya, dan kembali bangkit merentangkan sarangmu. Udah, kamu seperti aku sekarang ya, manifestasi aku ini terwujud tarot. Ketika aku bangkrut, aku bermanifestasi bahwa uang itu masuk mudah banget, bahwa aku akan punya suatu kesempatan di mana nggak usah capek-capek, tinggal duduk di rumah seperti si spider ini, keberkahan datang. Dan benar, jatuhnya ke tarot, walaupun aku nggak minta tarot, tapi itu udah ranahnya Tuhan, maksud aku, untuk mewujudkan harapanmu, manifestasimu dengan jalannya, jalan semesta, jalan Tuhan yang maha sempurna ya. Oke, coba aku tarik lagi klarifikasi pintu-pintu keberkahan. Sekali lagi, pintu keberkahan yang aku buka di sini bahwa hidupmu akan baik-baik saja, spiritualitasmu semakin dalam. Ada yang masuknya ranahnya tuh, kamu mungkin punya satu misi, jadi menyebarkan suatu pengalaman, mungkin yang lebih dalam lagi, jadi penyembuh, jadi healer ya, punya bakat-bakat, dan itu pun bakat-bakat yang kamu kembangkan juga banyak keberkahan untuk orang banyak kalau aku lihat ya. Temperance sampai 2 kali ya, kamu akan baik-baik aja kalau aku lihat. 5 pedang ya, 5 pedang lagi tuh. Walaupun kamu merasa satu kali pernah dikalahkan kehidupan, dikalahkan cinta, dikalahkan materi, kamu akan bangkit. Kamu akan baik-baik saja. Seperti digambarkan di sini, Three of Cups, ada keberkahan materi nanti buat kamu ya. Keberkahan teman-teman sejiwa, keluarga jiwa yang datang kepadamu, dan sepertinya kalau aku lihat di sini, abundance ini lebih ke kekayaan kamu tuh nggak hanya di materi, kekayaan kamu ada di jiwamu, ada di kamu, ada juga dengan kamu punya keluarga jiwa yang sayang banget sama kamu gitu, lovelies. As of this, yes, bagi kalian yang punya keluruhan atau kejatuhan di finansial, sepertinya ya pintu-pintu keberkahan yang terbuka ada di materimu. Kemudahan itu akan datang kepadamu, keberkahan akan datang. Keberkahan ini sekali lagi juga tentang materi, juga tentang keluarga jiwa, tentang kenyamanan kamu, tentang kamu setelah menerima dan berdamai dengan situasi. Ada The Star, dimana juga The Star ini seperti Tuhan itu kayak ngebimbing kamu kemana seharusnya kamu mengarah. Artinya kamu tuh dijaga banget sekarang. Yang berlalu, yang susah, yang ada ujian kehidupan, itu kamu udah bisa lewati atau akan kamu bisa lewati, dan banyak banget anugerah kalau aku lihat ya, seperti itu dari sisi spiritual terutama, karena kamu nanti sepertinya
ada suatu misi untuk ngebagikan pengalaman hidupmu yang sepertinya keras kalau aku lihat di sini ya. Nggak melulu harus ke seluruh dunia, tapi untukmu, untuk keluarga dekatmu, untuk sahabatmu, untuk temanmu, kayak gitu ya. Banyak banget potensi di sini di mana kamu menyebarkan pengalaman hidup ya. Misalnya melalui YouTube, melalui TikTok, melalui tulisan, melalui lagu. Atau kamu punya karya, punya suatu kesempatan untuk berkarir atau peluang bisnis, dan itu sepertinya juga menyebarkan keberkahan gitu ya. Pal 2, kamu kenceng di energi Aquarius, Cancer, Sagittarius ya, tapi karena ini pembacaan umum, aku lihat juga maksud aku semua pasti ada ya, cuman kencengnya tuh aku lihat di Scorpio, Aquarius, Cancer ya, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Makasih banyak, kayak lagi jangan lupa kasih jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.